Oke, teman-teman, kali ini saya mau bercerita, berbagi pengalaman yang mengecewakan ketika beli laptop. Jadi, 3 bulan yang lalu, istri saya itu harus training dari kantornya itu. Tapi berhubung kondisi pandemi, ada virus corona, jadi si trainingnya itu dilakukan di rumah selama 1 minggu. Berhubung laptop istri saya yang lama rusak, jadi kami putuskan untuk membeli laptop baru daripada pinjam ke teman, dan teman pun pasti lagi memerlukan laptop untuk kerjaannya sehari-hari kan. Ya udahlah, kita beli aja. Dan kita putuskan cari laptop yang harganya terjangkau di bawah 5 juta. Setelah searching, istri saya tuh dapat laptop yang spesifikasinya cukup lah untuk training itu. Jadi pilihannya di Axio MyBook, RAM-nya 4GB, sudah SSD. Setelah ada waktu, kita pergi ke BEC untuk nyari laptop tersebut. Dan memang setelah di BEC kita nyari Axio MyBook, itu nggak semua toko jual, karena info dari toko-tokonya memang produk ini sangat laris karena harganya terjangkau, cocok untuk anak-anak sekolah. Setelah muter-muter, akhirnya dapat juga salah satu toko yang masih ready unitnya satu lagi, si Axio MyBook ini. Akhirnya kita bayar, kita nunggu setengah jam untuk diinstal, diisi beberapa aplikasi, lalu dicek sama si pemilik tokonya biar siapa tahu ada kendala. Ternyata semua normal. Akhirnya si laptopnya kita bawa pulang. Nah, garis besarnya tepatnya tanggalnya kita udah lupa lagi, tapi misalkan seperti ini kejadiannya. Jadi si trainingnya itu tanggal 20. Nah, istri saya tuh, kita beli laptopnya itu tanggal 18. Nah, tanggal 18 itu setelah dibawa ke rumah, laptopnya nggak diapa-apain tuh, nggak kita pakai sama sekali. Nah, begitu tanggal 20 pagi, persiapan untuk training, mulai training. Begitu laptopnya dihidupin, dites sama istri saya, ternyata laptopnya error, keyboardnya error. Dengan hati yang kecewa, laptopnya nggak bisa dipakai. Akhirnya istri saya training pakai handphone. Setelah selesai itu training, istri saya komplain ke pemilik toko, dan pemilik toko itu ngasih tips-tips mengatasinya. Siapa tahu itu hanya dari softwarenya. Kebetulan istri saya pun paham mengenai itu. Ya udah, dicoba dan tetap nggak bisa. Lalu kita komplain lagi, si pemilik toko menyarankan dibawa ke service center. Setelah beberapa hari, istri saya pun kecewa, laptopnya nggak bisa dipakai training. Kita bawa ke service center, diperiksa, dan ternyata dari service center itu mengabarkan bahwa ini ada spare part yang harus diganti, dan spare partnya inden. Kemungkinan 1 minggu baru selesai. Nah, di situ kami sangat kecewa banget. Berarti kami membeli laptop ini seperti barang reject atau barang cacat lah tepatnya. Laptop ini cacat, belum sempat kami pakai tapi sudah ada yang rusak, ada spare part yang harus diganti, dan kami menolak untuk diperbaiki. Karena apa? Kami beranggapan ini belum pernah kami pakai sama sekali dan masih benar-benar belum kita manfaatkan. Kami berharap pihak toko mau mengganti unit yang baru. Akhirnya kami pergi ke toko, membawa laptop itu. Kita ceritakan bahwa kata service center itu harus ada spare part yang diganti. Nah, maka ini barang cacat, kata saya. Saya minta penggantian barang baru. Pihak toko menjelaskan tidak bisa memberikan penggantian barang baru. Kenapa? Nah, entah apa penjelasannya. Pokoknya pihak toko akan mempertemukan dengan pihak Axionya. Ya sudahlah, waktu itu hari Sabtu kita serahin ke toko, dan hari Senin akan janjian.
karena waktu itu kita hari Sabtu, pihak Axionya juga katanya lagi libur di BEC, nggak ada. Lalu saya serahin hari Sabtu, kita tinggal laptop tetap di tokonya. Yang bikin kaget, hari Senin kita dapat WA dari pemilik toko itu bahwa laptop sudah selesai diperbaiki. Yang bikin janggal itu, service centernya pun menjanjikan itu 1 minggu karena spare partnya harus inden dari Jakarta. Ya sudahlah, di situ saya kecewa banget. Loh, saya tanyain, loh, service center aja ngejanjiin 1 minggu sudah selesai karena ini spare partnya harus inden. Nah ini kok dalam waktu 2 hari sudah selesai, ada apa? Waktu itu saya emosi, nggak begitu mencerna apa yang mereka jelasin. Pokoknya nggak masuk akal menurut saya pribadi. Nah udah gitu kata istri saya, udahlah biarin, gak usah diperbesar, kita ambil aja laptopnya, mudah-mudahan bagus. Akhirnya kita datangin ke toko itu, kita bawa laptopnya pulang, katanya sudah normal. Ya udah, sangat kecewa banget. Kita beli laptop Axio MyBook itu untuk dipakai training selama 1 minggu, tapi yang ada kita hanya dibikin capek dengan kendala barang yang cacat tersebut. Dan ya sudah, pelayanan dari tokonya juga seadanya. Dan ya sudahlah, kita terima dan berharap si laptop itu tidak ada kendala lagi. Dan karena memang trainingnya sudah selesai, istri saya pun di kantor ada fasilitas komputer, jadi laptopnya nggak pernah dipakai, hanya sesekali aja. Dan ketika kita kemarin tuh kita hidupin lah, dipakai main untuk belajar anak saya, ternyata laptopnya bermasalah lagi. Ketika kita mengklik search, kadang-kadang si keyboardnya ngetik sendiri tanda panah terus, seperti diketik terus. Kadang-kadang nggak bisa di enter, pokoknya error lah. Nah itu kekecewaan saya membeli Axio MyBook yang nggak benar. Maksudnya mungkin saya aja yang lagi apes, human error. Si laptop itu memang kualitasnya, hanya laptop saya aja mungkin yang nasibnya kurang bagus. Dan setelah beberapa bulan ke depan, minggu kemarin lah, kita ke BEC lagi beli laptop untuk ponakan saya. Kita beli merek HP. Dan dari info yang bisa saya percaya, ada yang membocorkan di masa pandemi ini, itu penjualan handphone dan penjualan laptop sangat membludak. Permintaan dari konsumen sangat membludak. Jadi banyak oknum nakal, barang-barang republis, barang yang cacat dikemas dan dijual dengan harga baru. Itu info dari orang yang bisa saya percaya, dan dia memang hidupnya di dunia itu, tapi dia tidak pernah nakal seperti itu. Oke, semoga bermanfaat pengalaman ini. Jadi kalau mau membeli barang, saya sarankan di toko yang terpercaya, yang banyak direkomenin sama teman-teman yang lain. Jangan asal ada aja barangnya, tapi kita harus cari toko yang benar-benar bisa dipercaya. Oke, semoga pengalaman mengecewakan membeli Axio MyBook ini tidak terulang pada teman-teman. Gitu aja ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.